Ini ada pertanyaan Ustaz dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya afwan Ustaz, karena ini pertanyaannya di luar materi. Pertanyaannya adalah bagaimana taubatnya seorang mukmin yang dulu sering meninggalkan sholat Jumat secara sengaja, dan apakah benar meninggalkan sholat Jumat untuk seorang muslim sebanyak 3 kali itu mengeluarkan seorang muslim tersebut dari agama Islam? Jazakumullah. Ya. Hadisnya itu adalah bahwa man tarakal jum'ah, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu Allah tutup hatinya, dan itu hukuman Allah, kunci hatinya, itu hukuman terberat itu ya. Susah menerima hidayah, susah menikmati ibadah ya. Itu hukuman ya. Jadi Allah SWT mengunci hatinya. Artinya jangan meremehkan dengan kewajiban undangan Jumat. Kenapa ini Rasulullah keras? Karena Jumat itu tujuannya itu mengingatkan para suami agar mengingatkan istrinya setelah belajar dari khutbah. Jadi tugas seorang suami itu jangan hanya kemudian dengarkan tidur ya, tapi tugas dia menyampaikan kepada istrinya, anak-anaknya itu ya. Makanya ini dia ada kesempatan untuk ngaji ini, diberitahu, nyampaikan, tujuannya untuk nyampaikan kepada ini. Makanya difokuskan hanya laki-laki kan gitu. Kenapa? Karena kalau banyak nggak cukup tempatnya, kalau semuanya kan gitu. Kalau tempatnya kemudian masjidnya besar, istri wanita ikut nggak ada masalah. Tapi kalau masjidnya tidak besar ya, maka fokus kepada kaum laki-laki. Biar tadi tujuannya untuk menyampaikan lagi kepada para istri dan anak-anaknya. Bagaimana taubatnya? Jadi al-qadha la budda bidalil. Jadi qadha, mengqadha sebuah ibadah itu harus ada dalilnya. Yang ada dalil ngulang itu, ada qadhanya itu adalah man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa ngerjakan suatu salat, maka kafarohnya dia ngerjakan ketika saat ingat atau terbangun ya. Selain itu ya, itu dosa super besar, karena sholat itu adalah bagian dari rukun Islam. Meninggalkan sesuatu yang menjadi rukun Islam itu jauh lebih berat daripada sesuatu yang bukan bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Makanya kan diperselisihkan oleh para ulama, ini meninggalkannya ini hukumnya ada yang ini kafir, kemudian dia gini fasik, kemudian ini berat. Kenapa? Karena ini bagian dari rukun ya. Jadi kalau seorang taubat, dia harus taubat betul-betul, taubatan nasuha ya. Jadi nggak ada kewajiban mengqadha karena nggak ada dalilnya. Kok enak? Bukan enak, itu tambah gak enak. Kalau bisa mengqadha itu enak, alhamdulillah, tebusan, bebas dosa. Tapi kalau nggak ada tadi peluang qadha, wah itu berat. Apakah Allah ngampuni dosa saya atau tidak? Padahal ini sangat berat sekali kan gitu. Makanya tobatnya itu harus bertumpuk-tumpuk ya. Jadi ketika seorang dahulunya sering meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur, maka harus betul-betul bertaubat. Harus rajin-rajin ngaji biar kemudian tahu cara tobatnya bagaimana ya. Sehingga Allah SWT mengampuni dosa-dosa dia ya. Jadi kalau orang betul-betul taubat itu betul-betul tadi tidak ngulangi, dia betul-betul mengharap kepada Allah SWT agar Allah SWT mengampuni dia. Nah, jadi double-double itu taubatnya harus ya.
Jadi jangan dipandang remeh ya, karena itu pasti Allah tanyakan nanti pada hari kiamat, dan itu dosa yang super besar karena meninggalkan sesuatu yang termasuk bagian dari rukun Islam ya. Dosa super besar tapi nggak sampai mengeluarkan kepada keislaman Ustaz ya tadi. Apa? Tidak mengeluarkan kepada keislaman atau jadi kafir gitu Ustaz. Ya, itu kan masih diperselisihkan oleh para ulama, makanya harus tobat, betul-betul tobat kan gitu. Khomer kan nggak sampai kepada bagian dari rukun Islam kan gitu. Artinya tingkat dosanya itu lebih besar daripada minum khomer, daripada riba, daripada zina, karena ini meninggalkan rukun. Artinya jangan pandang remeh sholat ya, karena dia bagian dari rukun Islam.